Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perpustakaan, kembali lagi pada podcast Bu Dosen, Buku Ajar Dosen Sida. Nah, kali ini saya Hanindya Aisyah Rosanti SIIP yang akan menemani pada episode podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu buku kesehatan, khususnya pada bidang kebidanan, yaitu buku Psikologi Pendidikan Profesi Bidan. Nah, pada hari ini kita sudah bersama narasumber sekaligus penulis dari buku ini, yaitu Ibu Dr. Nurul Azizah, Eskep BD MSc. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Untuk buku ajar tersebut berisi apa nggih, Bu? Baik. Buku ini yakni berjudul Buku Ajar Psikologi untuk Pendidikan Profesi Bidan, di mana yang memuat buku ini yakni teori tentang psikologi secara umum, kemudian ada juga teori perilaku, teori adaptasi, kemudian ada teori perkembangan psikologi pada setiap tahapan daur kehidupan perempuan. Jadi misalnya mulai dari bayi, kemudian anak, prasekolah, kemudian remaja, usia reproduktif, ibu hamil, bersalin, nifas, dan sampai dengan perempuan di usia lanjut. Kemudian buku ini juga memuat tentang teori komunikasi ya, yang terintegrasi terhadap pelayanan kesehatan, kesehatan mental, kemudian serta mendukung kesehatan mental bagi perempuan di usia reproduktif, seperti itu. Wah, berarti sangat komprehensif ya Bu untuk isinya. Tidak hanya membahas tentang kebidanan atau profesi bidan sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita perlu memperhatikan dari aspek emosional atau kesehatan mental si ibu bersalinnya, atau juga tentang perempuan itu sendiri melalui dari seperti perjalanan emosional perempuan dari mulai anak kecil sampai jadi orang dewasa sendiri gitu ya Bu. Nah, untuk itu saya jadi penasaran sebenarnya siapa target utama pembaca buku ini? Karena memang ini awalnya itu adalah buku, judulnya memang buku ajar gitu. Tentu saja targetnya itu adalah mahasiswa pendidikan profesi bidan. Selain mahasiswa untuk menjadikan referensi bagi mahasiswa, tapi buku ini juga bisa dibaca oleh dosen kebidanan sekaligus praktisi dalam melaksanakan pelayanan kebidanan. Nah, selain itu buku ini juga bisa dibaca oleh para peneliti, di mana para peneliti itu bisa menjadikan referensi buku ini untuk pengembangan penelitian bagi psikologi perempuan dalam sepanjang daur kehidupannya, seperti itu. Nah, berarti tidak hanya untuk mahasiswa saja, tapi juga bisa dijadikan referensi untuk dosen kebidanan juga ya Bu? Dan juga untuk peneliti atau siapapun yang mau mengembangkan terkait ilmu kebidanan ini. Nah, selanjutnya mengapa buku ini penting bagi para pembaca tersebut? Nah, jadi kenapa penting ya? Jadi dari mahasiswa dan juga dosen tentunya yang pertama adalah sebagai referensi ya, dalam proses pembelajaran. Selain itu buku ini membahas teori emosi, perilaku ya, sekaligus terkait dengan kondisi psikologis kesehatan mental ya. Kesehatan mental kan banyak ya, maksudnya itu di situ juga ada memuat tentang teori kecemasan, teori stres dan lain sebagainya, bahkan depresi dan juga psikososial. Nah, selain untuk referensi dalam proses pembelajaran, di sini juga bisa bacaan buku ini bisa diintegrasikan dalam praktek pelayanan kesehatan sehari-hari, sehingga bagaimana kita tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik pasien saja, tapi dengan bacaan buku ini kita juga bisa memahami kondisi psikologis secara psikologis bagi pasien dalam pelayanan kesehatan, seperti itu. Wah, berarti sangat menarik ya Bu. Dari buku ini pun kita jadi tahu bahwa pelayanan kesehatan di kebidanan pun gak hanya dilihat dari aspek fisik si
ibunya saja, tapi juga aspek kesehatan mental. Dan selain jadi referensi bagi sesama mahasiswa ataupun dosen, juga bisa dijadikan bahan untuk acuan ketika melakukan praktik di lapangan ya Bu. Iya betul. Nah kemudian di pasaran tentunya kan ada buku-buku sejenis yang beredar, entah itu buku psikologi ataupun kebidanan. Nah bagaimana posisi buku ini Bu, dan apa yang menjadi pembeda buku ini dibandingkan buku yang lain? Oke, baik. Memang buku psikologi itu di pasaran sudah sangat banyak sekali, nggih. Dan juga termasuk buku psikologi dalam kebidanan. Nah, di sini ada pembeda. Jadi tidak mungkin pada umumnya yang ada di isi buku itu hanya menjelaskan psikologi secara umum. Tapi di dalam buku ini saya meletakkan pembahasan bagaimana cara teori psikologi ini diterapkan dalam aplikasi praktek pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana cara mendeteksi stres, bagaimana cara mendeteksi kecemasan atau bahkan depresi pada ibu-ibu, terutama pada ibu hamil ya. Jadi di situ kan ada banyak ketidaknyamanan ya. Jadi bagaimana mengatasi ibu agar ketidaknyamanan itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang membuat kecemasan, bahkan nanti bisa berujung stres dan seterusnya. Nah, di situ ada bacaan yang bisa untuk mengatasi psikologi pada ibu hamil, ibu bersalin, bagaimana ibu ya. Jadi bersalin kan, meskipun ibu bersalin itu kan walaupun si ibu itu bersalin beberapa kali, tetap pasti ada rasa takut, ada rasa, jadi yang ada di pikirannya itu kan kalau bersalin terutama normal pasti nyeri. Nah itu ya, jadi semua orang pasti takut nyeri. Nah jadi kecemasan, ketakutan, nah dan juga ibu nifas. Jadi ibu nifas itu kan merupakan suatu peran baru. Jadi ibu yang tidak punya anak sebelumnya dengan kehidupannya yang fokus pada dirinya sendiri, tiba-tiba dia punya anak yang fokus dengan anaknya. Nah itu jadi kan ada perlu adaptasi di proses-proses tersebut. Nah jadi di buku ini saya muat bagaimana mendalami perubahan-perubahan secara psikologi bagi setiap proses perempuan dalam setiap periodenya, seperti itu. Wah, menarik sekali. Berarti buku ini cukup aplikatif ya Bu untuk diterapkan. Jadi untuk para bidan ataupun mahasiswa yang masih belajar tentang kebidanan itu sendiri dapat memahami gitu bagaimana caranya ketika menghadapi ibu bersalin ataupun ibu hamil, dan mungkin juga ibu nifas gitu. Jadi karena di setiap fase kehidupan perempuan kan tentunya memiliki tantangan kondisi mental yang berbeda-beda. Nah, buku ini mengulik bagaimana cara bidan untuk menenangkan atau menghadapi ibu atau perempuan dengan kondisi tersebut, Bu. Secara psikologis. Nah, kemudian dari seluruh isi buku ini, apa yang paling menarik untuk disoroti bagi para pembaca? Mungkin yang ini menurut saya yang perlu disoroti di sini adalah bahwasanya keberhasilan dalam proses pelayanan kesehatan itu tidak hanya berfokus pada keberhasilan menangani kondisi fisik saja, tapi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sisi yang lain, misalnya psikologis si ibu. Bagaimana saat ini yang dialami psikologis ibu, karena banyak sekali kejadian ya. Jadi dari problem psikologis bisa berlanjut sampai berlanjut dengan kondisi gangguan fisik, nah bahkan beserta dengan komplikasinya. Nah itu nih, jadi mulai dari kita perhatikan tidak hanya fisik saja, tapi sekaligus secara psikologis, agar pasien ini tidak hanya sembuh secara fisik, tapi secara psikologisnya dia juga bisa tertangani, seperti itu. Wah, berarti dari buku ini kita dapat melihat sudut pandang yang lebih luas dari profesi kebidanan itu sendiri ya Bu. Dan tentunya bahwa pelayanan kesehatan di kebidanan pun nggak hanya diperhatikan dari aspek fisiknya saja, karena seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, karena ketika hanya memperhatikan aspek fisik kemudian mengabaikan hal-hal seperti kondisi mental, itu tentunya dapat memperparah kondisi fisik dari si ibu bersalin atau ibu hamil itu tadi. Betul. Nah kemudian untuk selanjutnya dengan berkembangnya fenomena yang ada di kebidanan itu sendiri, apa rencana ke depan untuk buku ini Bu? Ya baik.
rencana ke depan untuk buku ini yang pertama untuk saya sendiri nggih, karena ini sudah agak lama ngoten. Jadi ke depan akan ada perbaruan lagi, tentu saja dari tetap tema dengan psikologi, buku ajar psikologi kebidanan untuk profesi bidan, tentunya yang akan memuat dengan materi-materi yang lebih baru dengan isu-isu terkini yang lebih baru. Jadi saat ini kan banyak fenomena baru atau dengan metode-metode yang baru ya, terkait dengan sosial media atau kondisi kasus-kasus yang lagi marak sekarang. Jadi kalau dulu mungkin fokusnya memang pada ibu hamil bersalin sama nifas. Nah saat ini ya mungkin sedang ini Mbak ya. Jadi maraknya kasus kesehatan mental pada remaja. Nah itu mungkin yang untuk kebaruan yang akan datang saya akan mengembangkan lebih dalam lagi fokus tentang kesehatan mental para remaja. Dan untuk peneliti mungkin ya, jadi dengan mungkin referensi di buku ini bisa dikembangkan dengan penelitian berbasis psikologi yang digabungkan dengan variabel-variabel tertentu ya, sehingga bisa mengembangkan atau menemukan hasil riset terbaru tentang bagaimana cara menangani masalah-masalah psikologi, masalah-masalah kesehatan mental dengan intervensi-intervensi yang baru. Seperti itu. Nah, berarti untuk rencana kedepannya itu lebih pada pembaruan terkait fokus dari buku ini. Isi buku. Apalagi kan sekarang memang isu kesehatan mental itu sangat marak, apalagi di usia remaja sendiri. Jadi ibu ingin mengembangkan kesehatan mental pada perempuan remaja gitu, nggih. Yeah. Dan kemudian selain itu juga ingin memperluas penelitian ini dengan menggabungkan atau melihat dari fenomena yang ada pada sekitar gitu, seperti apa yang marak di media sosial, terus juga untuk pengembangan kondisi-kondisi yang lain. Nah dari sini ternyata banyak sekali insight yang bisa didapatkan ya Bu. Dari sini saya juga belajar bahwa tentang kebidanan itu nggak hanya menangani persalinan atau menemani mendampingi ibu hamil saja, tapi juga mendampingi perjalanan emosional si ibu gitu. Nah sebelum mengakhiri podcast ini, barangkali ibu bisa memberikan closing statement untuk para pembaca ini. Oke, baik ya. Jadi harapan saya dengan adanya buku psikologi pada pendidikan profesi bidan ini ya, bagi pembaca ataupun khususnya bagi mahasiswa atau mungkin praktisi yang membaca buku ini, harapannya bisa menerapkan bisa memahami betul bagaimana kondisi kesehatan mental dan juga kesehatan psikologi perempuan di setiap periode kehidupannya aja. Jadi harapannya dengan memahami hal tersebut kita bisa bersikap lebih humanis ya. Jadi tidak hanya fokus pada pemeriksaan fisik, tapi lebih memahami secara psikologis, lebih humanis, sehingga istilahnya ke pasien itu lebih rasa emosional atau empatinya lebih bisa terasa antara kedekatan pasien dengan para praktisi atau yang sedang melaksanakan pelayanan kesehatan, seperti itu. Wah, menarik sekali ya Bu. Berarti untuk kedepannya kita bisa mengetahui bahwa profesi kebidanan itu perlu juga memberikan pelayanan kesehatan yang holistik begitu. Jadi nggak fokus dari aspek fisiknya saja, tapi juga mendampingi perjalanan emosional si perempuan tadi dari setiap fase kehidupan. Betul. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya hari Sama-sama. ini. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari buku ajar psikologi pendidikan profesi bidan ini. Untuk itu semoga episode podcast kali ini membawa banyak manfaat bagi para pembaca atau pendengar podcast ini. Saya Hanindya Sarosanti, SIIP, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.